Penyuluhan stop bullying. Bullying atau perundungan atau kekerasan pada peserta didik terkadang bisa menimbulkan trauma yang mendalam. Hal ini bisa terjadi di sekolah, di rumah, bahkan di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bullying dari berbagai aspek, agar bisa jadi acuan seluruh warga sekolah dan meminimalisasi kejadian bullying di sekolah. Pengantar kisah. Budi, bukan nama sebenarnya, adalah anak baru yang pindah dari sekolah SD di Jawa Timur ke sekolah SD di Jakarta sejak 2 minggu yang lalu. Budi belum terlalu fasih berbicara dengan bahasa Indonesia tapi mampu berbahasa Jawa sehingga Budi menjadi anak pendiam di sekolah. Teman sekolah tidak senang karena Budi dianggap sombong, tidak mau bergaul, lalu Budi diejek dan dikeroyok oleh sebagian teman. Sementara itu teman lain melihat dan melaporkan kepada guru. Guru langsung merangkul dan menasehati anak-anak bahwa Budi tidak sombong. Teman-teman bisa bergaul dan mengajak Budi berteman sehingga Budi tidak pendiam lagi dan fasih berbahasa Indonesia. Sumber, PSSST. Ada bahaya di sekitar kita. Edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak, Kominfo, 2015. Pengertian bullying perundungan. Perundungan bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Kebijakan hukum perlindungan anak, kebijakan dan sanksi. 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tentang perlindungan anak, pasal 76C yang menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 9 ayat 1A yang menyebutkan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. 3. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. 4. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tentang perlindungan anak, pasal 80 ayat 1, 2, 3. Tentang perlindungan anak. Pasal 80 ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Pasal 80 ayat 2, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 80 ayat 3, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Tempat terjadinya cyberbullying. 1. Sekolah. 2. Rumah. 3. Lingkungan. 4. Masyarakat. Apa saja yang termasuk jenis bullying? 1. Verbal. 2. Cyber, melalui media elektronik. 3. Fisik, memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, pelecehan seksual. 4. Non-fisik, mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan atau kekerasan fisik. 5. Non-verbal langsung. 6. Non-verbal tidak langsung. Sumber, Kementerian PPPA, Direktorat Perlindungan Anak 2019. Pihak yang terlibat dalam anak yang seringkali menjadi korban perundungan bullying biasanya mengarah pada kondisi anak yang berbeda, baik secara fisik maupun non-fisik, yaitu A. Korban 1.
Anak yang cenderung sulit bersosialisasi yang sering disebut dengan culun. 2. Anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain, terlalu kurus, terlalu gemuk, mempunyai ciri fisik yang menonjol, DLL. 3. Anak yang cenderung berbeda dengan yang lain misalnya berasal dari keluarga yang sangat kaya, sangat sukses, sangat miskin, sangat terpuruk, DLL. B. Saksi. Saksi adalah seseorang atau kelompok yang melihat, menyaksikan terjadinya kasus perundungan, bullying. C. Pelaku. Ciri-ciri pelaku. 1. Perundungan bullying cenderung memiliki sikap hiperaktif, impulsif, aktif dalam gerak, dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian, tidak patuh, menantang, merusak, ingin menguasai orang lain. 2. Memiliki temperamen yang sulit dan masalah pada atensi, konsentrasi, dan hanya peduli terhadap keinginan sendiri. 3. Sulit melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati. 4. Adanya perasaan iri, benci, marah, dan biasanya menutupi rasa malu dan gelisah. 5. Memiliki pemikiran bahwa permusuhan adalah sesuatu yang positif. 6. Cenderung memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan daripada teman sebayanya. Upaya pencegahan bullying. Lingkungan masyarakat. 1. Anak. 2. Keluarga. 3. Satuan pendidikan. 4. Pemerintah daerah. 5. Pemerintah pusat. Pencegahan oleh anak. 1. Ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. 2. Ikut membantu teman yang menjadi korban. 3. Mengembangkan budaya relasi pertemanan yang positif. 4. Memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. 5. Saling mendukung satu sama lain. 6. Stop bullying. 7. Merangkul teman yang menjadi korban bullying. Upaya pencegahan oleh satuan pendidikan. 1. Adanya layanan pengaduan kekerasan media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. 2. Bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru, 3 pilar SRA. 3. Kebijakan anti-bullying yang dibuat bersama dengan siswa. 4. Memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban. 5. Pendidik dan tenaga kependidikan memberi keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan. 6. Program anti-bullying di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat lingkungan sekitar satuan pendidikan. 7. Memastikan sarpras di satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku bullying. Mekanisme penanganan kasus. 1. Penyampaian pengaduan, pelapor, siswa, korban, saksi, guru, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat, saksi, setiap orang yang menyaksikan kejadian. 2. Pengaduan diterima oleh tim pengaduan. SD, sederajat, guru kelas, guru yang dipercaya murid, kepala sekolah, pengawas, petugas guru kelas, guru yang dipercaya murid. SMP, sederajat, guru BK, guru yang dipercaya murid, wali kelas, kepala sekolah, pengawas. SMA, SMK, sederajat, guru BK, guru yang dipercaya murid, wali kelas, kepala sekolah, pengawas. Melakukan tindakan dengan melibatkan jejaring. 3. Teknis pengaduan. Pelapor saksi menyampaikan laporan pengaduan kepada tim pengaduan. Tim pengaduan menerima dan mengolah aduan yang disampaikan dan mengidentifikasi kebutuhan korban. Pendampingan, perawatan luka fisik, dukungan psikologis, DLL. Guru BK menanyakan kronologis kejadian, harus ada saksi. Merujuk Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 4. Tim pengaduan melakukan klarifikasi masalah mengenai kebenaran informasi serta mendokumentasikan bukti kejadian kasus. 5. Analisis masalah, menetapkan tindakan. A. Diselesaikan secara internal, mediasi, terminasi, memerlukan keahlian pengetahuan mengenai kasus. B. Membutuhkan rujukan referral ke pihak lain, orang tua, puskesmas, P2TP2A, polisi, pusat layanan. C. Jika sekolah tidak sanggup menyelesaikan, meminta bantuan ke UPT Kecamatan, Dinas Pendidikan dan atau Kepolisian. D. Menyampaikan informasi kepada pemohon penyampaian pengaduan tentang tindakan rujukan yang akan diambil.